Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa berjumpa lagi dengan saya Muhammad Edi Tanzil, NIM E2019-1103. Sebelumnya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada nabi-nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, dan juga terima kasih kepada kedua orang tua kita, dan juga terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam di kelas kami PS3 angkatan 2019. Dan juga tidak lupa sangat berterima kasih kepada teman-teman dan kepada penonton-penonton di luar sana. Langsung saja, mungkin video kali ini adalah video terakhir saya mengenai tugas, video materi, video tanggapan maupun video-video lainnya tentang mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dan langsung saja masuk ke penjelasannya, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya bertujuan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu mereview 5 materi. Yang pertama itu tugas dan wewenang OJK, dan yang kedua itu peran dan fungsi bank sentral, yang ketiga itu uang dan fungsinya, dan yang keempat itu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, dan yang terakhir itu penghitungan pendapatan nasional. Langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu bab pertama tentang tugas dan wewenang OJK. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disingkat dengan OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan OJK diantaranya adalah perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, pasar modal, pensiunan, dan sebagainya. Dan di sini juga ada tugas OJK, ada 3. Tugas OJK tersebut yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non perbankan. Dan yang kedua itu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Dan di sini juga ada wewenang-wewenang OJK, yaitu diantaranya yang pertama menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua itu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Dan yang ketiga itu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang selanjutnya memasuki pembahasan bab kedua atau materi yang kedua, yaitu peran dan fungsi bank sentral. Pengertian bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Di sini tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Di sini juga ada beberapa tugas bank sentral dalam perbankan, yaitu menentukan suku bunga sebagai banker, melakukan pembinaan semua bank yang ada, melakukan pengembangan kredit yang sehat,
melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan, serta lalu lintas pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjelaskan usaha yang produktif. Yang selanjutnya yaitu memasuki bab 3 atau materi ketiga tentang uang dan fungsinya. Jadi di sini definisi uang itu, uang adalah benda yang diterima masyarakat untuk umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dan juga jenis-jenis uang berdasarkan cara pembuatannya itu ada dua. Yang pertama itu seperti uang-uang yang dipakai kita setiap hari, yaitu uang kertas, dan yang kedua itu uang logam. Dan di sini juga ada fungsi uang menurut ekonomi Islam itu ada tiga. Yang pertama sebagai alat tukar, dan yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga itu sebagai alat penyimpanan kekayaan. Itu materi yang ketiga. Dan yang selanjutnya memasuki materi keempat, yaitu tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi pengertian kebijakan moneter itu adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, dan yang kedua itu kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat. Dan di sini juga ada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu nisbabul ihtiyati, yang kedua itu iqna al-ma'wi, yang ketiga itu nisbatul iqrad, dan yang keempat itu as-suqwal islamiyah, yang kelima itu i'adus sanadat, yang keenam itu islamic sukuk, yang ketujuh itu al-istismar al-hukumi, dan yang kedelapan itu adatut tasdik, dan yang terakhir itu yaitu tentang materinya penghitungan pendapatan nasional. Apa sih penghitungan pendapatan nasional? Jadi definisi pendapatan nasional itu total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Di sini juga ada konsep pendapatan nasional. Ada 6. Yang pertama itu GDP atau produk domestik bruto. Yang kedua itu GNP atau produk nasional bruto. Yang ketiga itu NNP atau produk nasional neto. Dan yang keempat itu NNI atau pendapatan nasional neto. Yang kelima itu PI atau pendapatan perseorangan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Itu adalah konsep pendapatan nasional. Dan selanjutnya di sini ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu ada 10. Jadi yang pertama itu ghanimah, yang kedua infak, yang ketiga usyur, yang keempat kharaj, yang kelima sedekah, dan yang keenam itu zakat, yang ketujuh itu jizyah, yang kedelapan itu wakaf, yang kesembilan itu pajak tambahan, dan yang 10 dan yang terakhir yaitu harta karun. Sekian, terima kasih review video 5 materi dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bisa berjumpa lagi dengan saya di lain hari.